5 mitos pertanian yang bikin petani tetap miskin. Kamu mungkin sering dengar kalau jadi petani itu harus punya lahan luas, modal besar, dan siap kerja keras dari pagi sampai malam. Tapi kenyataannya banyak petani yang sudah kerja mati-matian, tapi tetap hidup pas-pasan. Kenapa? Karena mereka terjebak dalam mitos yang sudah turun-temurun. Dan kalau nggak segera sadar, mereka bakal terus ada di lingkaran yang sama. Hari ini kita bakal bongkar 5 mitos yang bikin petani sulit kaya, dan lebih penting lagi, cara keluar dari jebakan ini. Mitos 1, petani harus punya lahan luas biar kaya. Banyak orang berpikir semakin luas lahannya, semakin besar pula penghasilannya. Padahal itu nggak selalu benar. Faktanya ada petani yang punya lahan puluhan hektar tapi tetap hidup pas-pasan. Sementara di sisi lain, ada petani yang cuma punya lahan beberapa ratus meter tapi bisa cuan besar. Di Jepang, banyak petani sukses yang mengandalkan pertanian vertikal di lahan kecil. Mereka menanam sayuran hidroponik yang punya nilai jual tinggi dan bisa panen berkali-kali dalam setahun. Di Indonesia, ada petani cabai yang cuma punya setengah hektar lahan, tapi bisa dapat omset puluhan juta sebulan karena dia paham cara mengatur pola tanam dan pemasaran. Jadi, bukan luas lahannya yang menentukan kaya atau miskin, tapi strategi dan komoditas yang dipilih. Mitos 2, bertani itu harus pakai pupuk kimia supaya hasilnya bagus. Banyak petani percaya kalau tanpa pupuk kimia, hasil panen bakal jeblok. Tapi yang mereka nggak sadari, pupuk kimia bikin tanah makin lama makin rusak. Hasil panen memang bagus di awal, tapi dalam jangka panjang, tanah jadi keras, mikroorganisme mati, dan akhirnya butuh pupuk yang lebih banyak lagi. Ini lingkaran setan. Di India, ada petani yang beralih ke pertanian organik setelah tanahnya mulai rusak karena pupuk kimia. Awalnya memang hasil panennya turun, tapi setelah beberapa tahun, tanahnya kembali subur dan produksinya justru meningkat tanpa harus beli pupuk mahal. Di Indonesia, beberapa petani kopi yang pakai metode organik justru bisa menjual produknya dengan harga lebih tinggi karena permintaan kopi organik meningkat. Jadi, ketergantungan pada pupuk kimia itu lebih banyak merugikan. Ada banyak alternatif seperti kompos, pupuk kandang, atau biochar yang bisa menjaga kesuburan tanah tanpa merusaknya. Mitos 3, petani harus jual hasil panen ke tengkulak. Sudah jadi kebiasaan turun-temurun, petani panen, jual ke tengkulak dapat uang. Kelihatannya simple, tapi ini justru yang bikin mereka sulit berkembang. Kenapa? Karena harga jualnya terlalu rendah. Tengkulak beli murah, jual mahal, dan petani yang kerja keras malah dapat bagian paling kecil. Di Thailand, banyak petani yang mulai jual langsung ke restoran dan supermarket melalui platform online. Dengan cara ini, mereka bisa menjual hasil panennya 2 kali lipat lebih mahal dibanding harga tengkulak. Di Indonesia juga sudah mulai muncul model seperti ini, misalnya lewat marketplace pertanian atau kerjasama langsung dengan kafe dan hotel. Jadi kalau masih bergantung pada tengkulak, petani bakal terus dapat harga rendah. Sekarang, teknologi sudah memungkinkan petani jual langsung ke konsumen tanpa perantara. Mitos 4, bertani itu harus kerja keras dari pagi sampai malam. Banyak yang berpikir kalau mau sukses di pertanian, harus kerja dari pagi sampai malam. Capek-capek di sawah atau kebun. Padahal, sekarang banyak cara lebih cerdas yang bisa bikin hasil lebih besar dengan usaha yang lebih ringan. Di luar negeri, petani Belanda menggunakan irigasi otomatis dan drone untuk menyemprot pupuk, jadi mereka nggak perlu repot setiap hari. Di Jepang, petani hidroponik bisa menanam sayuran tanpa tanah dan tetap panen besar dengan modal air yang lebih sedikit. Di Indonesia, banyak petani mulai pakai trik sederhana tapi efektif. Misalnya, petani cabai yang pakai mulsa plastik supaya gulma nggak tumbuh, jadi nggak perlu sering-sering menyiangi. Ada juga yang menggunakan botol bekas sebagai sistem irigasi tetes, jadi tanaman tetap dapat air tanpa perlu menyiram manual. Bahkan, sekarang banyak petani jual hasil panennya lewat media sosial atau marketplace. Nggak perlu buang waktu nunggu di pasar. Kalau masih pakai cara lama, menganggarkan tenaga tanpa strategi, ya hasilnya bakal segitu-segitu aja. Sekarang zamannya kercerdas, manfaatkan teknologi, trik, dan pemasaran yang efektif biar lebih untung tanpa harus capek berlebihan. Mitos 5. Petani itu profesi orang desa dan kurang bergengsi.
Banyak yang menganggap bertani itu pekerjaan orang desa dan nggak bisa bikin kaya. Padahal sekarang bertani itu bisa jadi bisnis besar kalau tahu caranya. Banyak anak muda yang sukses di pertanian modern. Ada yang bikin kebun hidroponik kecil, tapi jual sayur premium dengan harga mahal. Ada juga yang jadi petani cabai di lahan sempit, tapi pakai sistem pre-order, jadi panennya langsung habis. Bahkan ada yang sukses jual produk pertanian lewat TikTok dan YouTube. Jadi bukan cuma panen hasil tani, tapi juga panen cuan dari media sosial. Jadi kalau masih berpikir bertani itu harus kotor-kotoran di sawah tanpa masa depan, buang jauh-jauh mindset itu. Sekarang bertani bukan cuma soal tanam dan panen, tapi juga strategi dan inovasi. Kesimpulan, jangan terjebak di mitos lama. Kalau masih percaya mitos-mitos ini, bisnis pertanian bakal jalan di tempat. Berhenti bergantung pada tengkulak. Jangan cuma mengandalkan tenaga tanpa strategi, dan manfaatkan teknologi serta trik kreatif. Sekarang, waktunya berpikir lebih cerdas. Pilih komoditas yang punya nilai tinggi, gunakan cara yang lebih efisien, dan kuasai pemasaran supaya hasil panen gak cuma laku, tapi juga cuan besar. Kalau setuju, tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di Inspirasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.